Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan project based learning kami yang berjudul C-Square terhadap brand kosmetik konsumen Indonesia. Latar belakang. Kecantikan merupakan suatu hal yang sangat tertuju bagi kaum wanita. Wanita kerap kali dapat tampil cantik dan percaya diri dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh dirinya. Selain itu, kecantikan dari wanita tidak hanya berorientasi pada kecantikan fisik, akan tetapi kecantikan wanita dapat dilihat dari sikap dan sopan santunnya, yang dapat lebih meningkatkan rasa percaya dirinya. Industri kosmetik Indonesia masa kini menunjukkan tren perkembangan yang sangat baik. Meningkatnya tren kecantikan menimbulkan ketatnya persaingan pada industri yang membuat perusahaan harus menentukan strategi yang tepat untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dan unggul dari perusahaan lain. Kosmetik yang beredar di Indonesia merupakan produksi perusahaan dari dalam negeri ataupun luar negeri. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara preferensi merek kosmetik lokal dan internasional di kalangan konsumen wanita Indonesia? Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen wanita Indonesia dalam memilih merek kosmetik lokal versus internasional? Yang ketiga, bagaimana hasil uji C-Square untuk menganalisis perbedaan preferensi merek kosmetik lokal dan internasional di kalangan konsumen wanita Indonesia? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara preferensi merek kosmetik lokal dan internasional di kalangan konsumen wanita Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen wanita Indonesia dalam memilih merek kosmetik lokal versus internasional. Yang ketiga, menganalisis perbedaan preferensi merek kosmetik lokal dan internasional di kalangan konsumen wanita Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, ada teoritis, yang memberikan kontribusi pada pengembangan teori perilaku konsumen khususnya terkait preferensi, persepsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Mengembangkan pemahaman teoritis tentang dinamika persaingan industri kosmetik di Indonesia, terutama dalam konteks konsumen kelas menengah yang semakin kritis dalam memilih produk. Yang kedua ada praktis, yang memberikan masukan bagi produsen kosmetik lokal Indonesia dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif untuk bersaing dengan merek-merek internasional, yang menjadikan referensi bagi konsumen wanita Indonesia dalam mempertimbangkan alternatif pilihan merek kosmetik yang sesuai dengan preferensi dan persepsi kualitas mereka. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Yang pertama ada pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup. Yang kedua ada tinjauan pustaka yang menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar penelitian, yaitu C-Square, syarat-syarat uji C-Square, dan langkah uji C-Square. Yang ketiga ada pembahasan yang membahas studi kasus, analisis preferensi merek kosmetik lokal versus internasional, dan analisis hasil penelitian. Yang terakhir ada penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada C-Square. Distribusi C-Square termasuk dalam statistik non-parametrik yang bermanfaat untuk analisis statistik jika informasi tentang populasi tidak diketahui atau asumsi-asumsi statistik parametrik tidak terpenuhi. Yang kedua, ada syarat-syarat uji C-Square yang meliputi data kategorikal dan tidak adanya pengelompokan yang terlalu kecil dengan harapan tidak lebih dari 20% sel yang memiliki nilai harapan kurang dari 5. Selanjutnya, yang terakhir ada langkah uji C-Square yang meliputi perumusan hipotesis, penetapan taraf nyata, menghitung nilai C-Square hitung, dan pengambilan keputusan. Saya Dini Alvita Pratiwi dengan NIM 64221505. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus.
Menurut survei Populix, preferensi konsumen Indonesia untuk kosmetik brand lokal cukup tinggi. Dari 500 perempuan yang disurvei, sebanyak 54% mengaku lebih memilih brand lokal untuk kosmetiknya. Sementara itu, 11% responden lain lebih memilih brand internasional, dan 35% responden tidak memiliki preferensi terhadap asal brand kosmetiknya. Palevi 2022. Selanjutnya di sini ada tabel dari UGC Square. Analisis brand lokal memiliki jumlah konsumen sebesar 270 yang berasal dari 500 responden dikali 54%. Brand internasional sebesar 55 yang berasal dari 500 responden dikali 11%, sedangkan jumlah konsumen yang tidak ada preferensi sebesar 175 berasal dari 500 responden dikali 35%, jadi jumlah keseluruhannya yaitu 500. Lalu pembahasan hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah konsumen memilih brand kosmetik. H1 sama dengan terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah konsumen memilih brand kosmetik. Tingkat signifikan dan derajat bebas yaitu 2. Nilai kritis yaitu sebesar 5,991. Kriteria pengajian H0 diterima jika X pangkat 2 dihitung kurang dari X pangkat 2. Tabel H1 diterima jika X pangkat 2 hitung lebih dari X pangkat 2 tabel. Selanjutnya ada tabel sel, FE, dan FO. Hasil FO berasal dari jumlah konsumen yang sudah dianalisis melalui UGC Square di atas, lalu jumlah FE berasal dari 500 responden dibagi 3, yaitu brand lokal, internasional, dan tidak ada preferensi. Lalu hasil jumlah dari keseluruhan FE dan FO yaitu berjumlah 139,299. Pembahasan selanjutnya keputusan nilai chi-square hitung yaitu sebesar 1,963,113 lebih dari nilai chi-square tabel yaitu berjumlah 5,911. Kesimpulannya, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah konsumen memilih brand kosmetik. Lalu saran yang kami buat yang pertama, perusahaan kosmetik baik lokal maupun internasional perlu memperkuat strategi diferensiasi produk untuk mempertahankan pangsa pasar di tengah persaingan yang ketat. Yang kedua, perusahaan kosmetik lokal perlu meningkatkan strategi pemasaran dan branding untuk memperkuat citra merek di mata konsumen. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, inovasi kemasan, dan kampanye pemasaran yang efektif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kami juga masih banyak belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.